Ini mereka mengatakan kami berperang melawan hantu. Artinya kan tidak terlihat. Padahal pejuang di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Ini sudah 150 lebih tank baja yang hancur. Di antaranya tank baja dan kendaraan militer, Panther, ya, yang juga sangat mutakhir, ya kata mereka sangat mutakhir, tapi juga hancur lebur. Warga Gaza ini tidak pernah meratapi kerabat mereka yang meninggal syahid. Enggak. Hari-hari awal itu mereka, para pejuang ini diancam akan diserang melalui serangan darat, kan sudah dijawab oleh Abu Ubaidah dengan tegas. Kami sangat gini kata Abu Ubaidah bahasanya, atatawa'aduna bima atamanna ayyuhal abna Yahudiyah. Apakah kalian mengancam kami dengan hal yang selama ini kami impi-impikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia sekali malam hari ini berjumpa kembali dengan dua program jadi satu. Majelis Tazkiyatun Nafas, tetapi juga pada saat yang sama diramu dengan konsep podcast bersama Kingmaker. Dan pada malam hari ini, mudah-mudahan nggak ada gangguan sinyal ya, dengan Muhammad Hussein Gaza yang akan bergabung bersama kita dan akan menyampaikan secara langsung hal-hal terkait situasi terkini di Gaza dan kondisi bantuan kemanusiaan di sana yang saat ini betul-betul orang-orang di dalam Gaza ini sedang menunggu giliran kelaparan sampai pada kematiannya. Di luar, pemboman yang tidak pernah berhenti sehingga tidak ada satu lahan pun yang terbebas dari pemboman Zionis oleh Zionis Israel. Namun pada malam hari ini, Tazkiyatun Nafas kita juga akan membahas surah Al-Isra, khususnya pendalaman di ayat 7 dan 8. Pembahasan ini sebetulnya untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah Israel kalah? Kapan kalahnya? Dan apa sebab kekalahan mereka? Nah, ini yang akan dijawab insya Allah bersama kita sudah hadir, tidak asing lagi, karena memang bukan orang asing. Bukan penjajah Ustaz. Bukan pula penjajah. Ya, kiai muda kita, masih muda kan ya? Tua Ustaz. Saya seumuran lah kita ya. Hah?
Beda tipis lah. Paling beda 2 angka lah, 2 digit. Ya. Yang akan membahas ya Bapak Kiai Haji Deden Muhammad Makhyaruddin. Dr. Al-Hafidh. Ya. Sebagai penggagas lahirnya juga Murojaah Indonesia, terutama Murojaah kemenangan Indonesia yang selalu akan terus menang insya Allah. Memurojaah kemerdekaan Ustaz. Memurojaah kemerdekaan dan kedaulatan. Memurojaah perlawanan terhadap Zionis Israel. Masya Allah, belum udah panas ini. Ya. Soalnya belum. Kalau murojaah panas Ustaz. belum, sabar dulu. Nah pada saat yang sama juga kita akan mempelajari apakah pasti kita menang. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apakah syarat-syarat kemenangan itu? Juga kita akan dapatkan dari tadabbur di surah Al-Isra. Ya, khususnya ayat 7 dan 8. Karena siklusnya sudah jelas dari ayat 4 sampai ayat 8. Baik, tanpa panjang-panjang kita coba dengarkan dulu lah ulasannya ya. Ulasan dan bacaannya tentunya secara ringkas dulu. Secara ringkas dulu tafsiran umumnya daripada surah Al-Isra ayat 4 sampai 8 supaya di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ada roadmap how to win. Bagaimana caranya menang dan kapan itu akan terjadi. Maka langsung saja ke Ustaz Deden dibacakan ayatnya dan kemudian dijelaskan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik Ustaz. Surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم
wa in 'udtum 'udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Sadaqallahul azim. Ayat 4. Kami, kata Allah, telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab itu. Apa kata Allah kepada mereka? La tufsidunna fil ardi marratain. Pertama, kamu wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Yang kedua, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu akan berkuasa, berlaku sombong dengan sesombong-sombongnya. Ayat 5. Lalu ketika janji yang pertama, yakni Bani Israel benar mengerjakan pengrusakan di bumi, maka ketika terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut, maka pada saat itu kami, kata Allah, akan mengutus kepada kamu wahai para Bani Israel ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hamba, makhluk-makhluk pilihan Allah yang mempunyai 2 sifat. Pertama, ibadan lana, hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang besar. Fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela, menaklukkan kampung-kampung kamu, kota-kota kamu. Penutup ayat yang kelima, wa kana wa'dam maf'ula, dan yang demikian itu adalah janji dari Allah, yakni hancurnya Bani Israel ketika mereka berbuat kerusakan itu merupakan janji yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6. Kemudian kami akan kembalikan kepada kamu wahai Bani Israel setelah kamu kalah dan setelah kamu kembali ke jalan yang lurus, al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina. Kamu akan mengalahkan musuh-musuh kamu. Kamu akan menang lagi. Dan kami akan menguatkan kamu dengan harta, dengan anak-anak, dan kami akan menjadikan kamu golongan yang paling banyak pasukannya. Ini kalau Yahudi kembali ke jalan yang lurus. Ayat 7. Jika kamu berbuat baik, wahai para Yahudi, para Bani Israel, maka kamu berarti berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan tersebut juga akan berakibat keburukannya itu untuk diri kamu sendiri. Maka ketika janji berikutnya datang, yakni Yahudi itu dikasih nikmat oleh Allah, mereka berkuasa lagi, mereka sewenang-wenang lagi, maka saat itu janji
dari Allah pun datang lagi untuk membinasakan mereka. Kali ini ibadan lana uli ba'sing syadid yang dikirim oleh Allah itu melakukan 3 hal. Pertama, liyasu'u wujuhakum, menghinakan wajah-wajah mereka. Yang kedua, wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, akan masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka dahulu masuk untuk yang pertama kalinya, yakni masjid ini dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang kuat itu dan merebutnya dari para Bani Israel. Yang ketiga, wal yutabbiru ma'alau tatbira, hamba-hamba pilihan Allah ini yang dibangkitkan oleh Allah untuk menghancurkan mereka akan menghancurkan segala apa yang dikuasai oleh mereka dari negeri-negeri Yahudi itu dengan sehancur-hancurnya. Ayat yang ke-8. Asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Tuhan kamu memberikan rahmat kepadamu. Artinya setelah kehancuran yang kedua ini, berharap Yahudi tidak mengulang lagi kejahatan. Dan Allah memberikan rahmat kepada para Bani Israel. Wa in udtum udna, tetapi jika kamu wahai para Bani Israel kembali melakukan kerusakan, maka kami pun akan kembali mengutus hamba-hamba itu mengalahkan mereka, mengalahkan kamu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami telah jadikan jahanam untuk orang-orang kafir hasira, sebagai tempat kembali. Hasira ini tikar, artinya sudah tersedia kamarnya, alasnya di dalam jahanam untuk orang-orang kafir itu. Baik Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Deden. Jadi dijelaskan bahwa apakah orang-orang Israel itu akan hancur? Iya. Pasti? Pasti. Nah pertanyaannya, apa sih yang dia lakukan sebetulnya? 2 kali kerusakan di muka bumi. Dan kalau kita telusuri, memang sebab utama daripada kehancuran mereka adalah karena perbuatan mereka sendiri. Catat baik-baik supaya nanti kita mengetahui apa titik kekuatan kita dan di mana kelemahan mereka. Ya, ini penting karena ciri khas Bani Israel itu kalau perang nggak berani head to head, nggak berani. Maka selalu dia gunakan pesawat tempur, tank, dan dia selalu berada di balik benteng, ya, atau menggunakan tangan orang lain. Dia paling takut perang, berhadap-hadapan sesungguhnya. Walaupun Zionis besarnya mungkin tidak tinggal di Israel, mungkin di Amerika, yang menggunakan tangan Israel kalau untuk menghantam Islam. Nah kalau untuk menghantam Nasrani dia punya tangan lagi. Manusia perusak ini. Jadi untuk menghantam Nasrani, baik dari dalam maupun dari luar, dia pakai tangan lain lagi untuk menghancurkannya. Bagaimana misalnya Eropa dikuasai oleh tangan-tangan yang kuat pada Perang Dunia Pertama atau Dunia Kedua, atau atas nama Perang Salib, dan kemudian dikalahkan. Tetapi kita fokus dulu pada pembahasan bahwa ya, mereka pasti hancur. Dan umat Islam harus mengambil pelajaran. Makanya di Gaza sekarang mereka ditunggu di perang darat.
Dan di perang darat itu oleh orang-orang Gaza dibikin perangnya 0 meter jaraknya. Kenapa? Karena tipikal mereka selalu jarak jauh. Nah dibikinlah 0 meter supaya granat nanas bisa dimasukin ke celana dalam bagian depannya. Supaya nanas ketemu nanas gitu ya. Salah ya. Jadi begini, rahasia-rahasia kemenangan itu sebetulnya sudah diberitahu di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana strategi perang melawan mereka. Nah, Allah langsung bongkar rahasia kehancuran mereka. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang bertadabur, setiap ayat akan menjadi jejak. Jejak informasi bagaimana cara menghancurkan mereka. Bahkan Allah yang buatkan 2 senario kerusakan yang pasti mereka lakukan. Nah, di kerusakan yang pertama, Allah datangkan karakteristik kekuatan yang mengalahkan mereka. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا. Kata Allah, aku yang utus. Ibadan lana, hamba-hamba yang dibawa kendaliku. Nah, ini berarti pilihan ini. Iya. Bukan sembarang tentara. Kalau cuma pakai pakaian loreng, ya, kemudian pegang AK-47, lalu dapat bintang, banyak yang bisa. Tapi belum tentu kepilih. Ya, karena kalau yang modelnya kayak gini biasanya kerjasama sama Israel. Bahkan belanja militernya di Israel. Mereka meskipun kelihatannya gagah baris berbarisnya, tapi kata Allah nggak cocok ini. Yang cocok untuk bisa mengalahkan Bani Israel ini adalah ba'asna. Satu pasukan yang aku sendiri yang akan mengutusnya. Dan mereka adalah ibadan lana. Nanti dijelaskan tuh lana. Bukan ibadana. Maknanya adalah bahwa pasukan ini adalah hamba-hambaku yang sepenuhnya di bawah kendaliku, kata Allah. Kalau hambaku ini banyak. Ya, mudah-mudahan masuk kelompok hambanya Allah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Masukkanlah kami ya Allah dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu. Tapi di sini bukan ibadakah atau ibadana, bukan. Ibadan lana. Yang pasukan ini kriterianya taat sepenuhnya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Maju mundurnya karena perintah Allah. Dia nggak peduli apa kata dunia. Ya, kalau di tempat lain kan enggak. Siap. Kok? Ayo perang. Saudara Anda sedang dimati di Palestina. Siap, tunggu petunjuk dari atas. Dari musuh, Ustaz. Dah, atasannya agen musuh yang ada di sini. Jadi sebetulnya banyak orang-orang, tentara-tentara ini kasihan, tersandra. Tersandra oleh aturan-aturan negaranya. Seharusnya mereka berkewajiban membantu saudaranya yang di sana. Tetapi disandra oleh pimpinannya. Padahal mereka digaji dengan uang umat Islam. Yang harusnya amanat umat Islam ini digunakan untuk kepentingan umat Islam misalnya. Ini di negeri Wakanda yang saya bicarakan. Di kerusakan pertama akan kami kirimkan pasukan
yang aku kendalikan sendiri, kami kendalikan kata Allah. Berarti di sini ada ulamanya, ada panglimanya, ya, ada korlapnya nanti itu. Yang semuanya hanya tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kriteria pasukannya, uli ba's syadid. Wow, ini kalau letter luxnya tadi apa terjemahannya, uli ba'sin syadid? Yang memiliki kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Dan ini pasukan ini sopan-sopan dia. Ya, punya akhlak dalam perang. Dia tahu bagaimana akhlakul hurub. Dia tidak dengan emosinya dia berperang, tidak. Ibadah lana ini murni. One shoot, one kill. Saya nggak paham itu apa maksudnya. Satu peluru, satu nyawa. Itu diperhitungkan semuanya. Dan semua berdasarkan aturan-aturan akhlak dalam berperang. Kalau dia kan nggak semua dihantam kan. Ambulans, iring-iringan anak-anak pun dibom. Ya, rakyat sipil yang sedang antri ambil air pun dibom. Pokoknya kelihatan di satelit ada kumpulan orang, ada lagi antri, bom. Itu bahayanya kalau orang yang nggak bisa megang senjata dikasih senjata, Ustadz. Nah, itu bahayanya. Mau nembak tentara kenanya ke anak-anak, Ustadz. Ya. Uli ba'sin syadid, mereka ini kuat dan tunduk di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tentara ini dengan semua akhlaknya nggak takut. Satu orang lawan satu tank, nggak takut. Ya, karena memang sudah dijatah. Katakanlah kemarin hampir 150 tank meledak. Bam, 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 bam. Akhirnya kita lihat pada kabur kan yang sisanya. Mereka punya lebih 2000 tank. Yang hancur baru katakanlah hampir 150 tank. Masih tersisa berapa? Katakanlah 2500 tank lagi. Insya Allah masih ada 40.000 pasukan yang siap head to head, satu orang lawan satu tank. Allah. Dan caranya sederhana. Nunggu tanknya datang. Ayo cepat. Setelah itu dia ambil mortir atau senjatanya, titip ya di atas tanknya, ter. Permisi, gitar. Bam. Sopan sekali, Ustaz. Iya, pakai akhlak dia. Pakai akhlak. Baru setelah itu dicomot di dalam. Isi tanknya dibawa keluar. Ya, pasti bau karena banyak pembalut di dalamnya. Karena ini pasukan paling penakut kalau dicekal itu. Enggak ada senyum-senyumnya. Beda dengan anak-anak Palestina ya. Yang masih remaja di borgol, diikat, masih bisa senyum. Ah, kalau ini langsung penuh itu pembalut pampersnya itu. Karakter pasukan ini uli ba'sin syadid. Kuat mereka itu. Jangan coba-coba kejar mereka di dalam terowongan. Wah, kamu gak akan kuat. Pengapnya di situ. Panasnya di situ. Nggak ada mall di dalamnya. Jangan berharap ada AC di situ. Bisa masuk belum tentu bisa keluar. Karena seperti
sarang laba-laba di dalamnya jaringannya itu. Mati kamu di situ. Maka dia gunakanlah bom penggoncang yang bisa masuk ke perut bumi, kemudian diledakkan di dalam sampai 3, sekian skala Richter. Israel sudah kehabisan cara karena semua senjata-senjata yang dilarang dalam konvensi di Jenewa udah dipakai semuanya. Bahkan usulan salah satu menteri mereka, jatuhkan bom nuklir. Dan dalam kerusakan yang pertama itu dikirimkan oleh Allah pasukan baru ini. Yang pertama, fajasu khilalad diyar. Mereka akan masuk ke rumah-rumah kamu, dikejar kamu sampai dapur, kamu loncat dikejar lewat jendela. Wa kana wa'dan maf'ula. Itu sudah pernah terjadi. Ini senario yang pasti terjadi dan hancur. Di kali pertama. Dan sejarah akan terus berulang. Biasanya takdir Allah setelah mereka, bayangkan nih, kalau Israel nih kalah nanti di Gaza, dan memang sekarang secara ekonomi mereka menuju kehancurannya, Amerika juga menuju kebangkrutannya, Eropa juga udah pelit-pelit karena mereka sendiri juga sudah bingung, menuju sekaratnya. Ini betul-betul hidup mati pertarungan buat dia saat ini. Bayangkan kalau tiba-tiba kalah, kira-kira orang Israel sembunyi di mana di muka bumi? Nah, bayangkan kemarin di Dagestan ya, di Dagestan kampungnya si Habib ya, orang-orang jago UFC di situ ya. Dikejar sampai airport, ke toilet pun dicari ya. Di mana Yahudi berada. Sampai sekarang orang-orang Yahudi yang bukan Zionis berkata, kami gak sama dengan mereka. Mereka itu telah merusak agama atas nama Israel. Atas nama Taurat. Tapi sebetulnya mereka merusak agama. Dan memang tujuan dia memecah belah dunia. Hati-hati. Orang-orang Zionis ini satu orang pegang beberapa akun. Akun yang pertama, saya orang Saudi menghina Palestina. Saya orang Palestina membela diri menghantam orang Saudi. Orang Mesir menghina orang Qatar. Qatar menghina orang Mesir. Padahal yang pegang akun dia orang. Hati-hati. Apalagi di era AI seperti ini. Ya. Ada presiden negeri Wakanda pun bisa bahasa Arab. Saya sebut bahasa Arab aja. Saya pun kalau di AI kan bisa bahasa Sunda. Hati-hati, saya orang yang hidup di masa perang Teluk di tahun 90. Di situ teknologi cropping belum ada. Di zaman, maksud saya di Indonesia, di zaman itu sudah dipakai. Bagaimana Timur Tengah hancur hanya gara-gara peristiwa yang lain dilekatkan pada peristiwa ini. Sehingga orang masih marah semuanya. Jadi misalnya Hosni Mubarak berpelukan dengan Saddam Hussein. Padahal itu peristiwa yang lain, gak ada hubungannya dengan peristiwa hari ini. Dipotong, di cropping. Dulu orang gak tahu apa itu cropping. Gak tahu itu teknologi itu. Belum kebayang bagaimana permainan video. Ya gak? Dulu betapa takutnya kita kan ketika ada teknologi editing ini. Wajahnya wajah artis, badannya bugil. Ya, setiap orang bisa digituin kan sekarang. Nah,
bisa perang dunia pada saat itu. Gara-gara ini semua, ini kerjaan Zionis ini. Apalagi sekarang persis ada teknologi AI. Hati-hati. Orang yang sama, itu cuma 2-3 kata diselipkan. Dari satu pidato yang panjang, tapi ada 1-2-3 kata yang bibirnya persis pengucapannya. Suaranya persis. Dan itu bisa perang itu karena itu. Nih, ceramah saya sama Ustaz Deden, mungkin ada 2-3 kata diplesetkan, ya, bisa nih, berantem. Jamaah juga marah. Kenapa Uben ngomong gitu sama Ustaz Deden? Waduh, hanya dengan teknologi AI, hati-hati ya. Nah, kembali kepada kaum yang akan hancur ini. Wa kana wa'dan maf'ula. Seandainya satu hari nanti Israel ini betul-betul kalah, sebetulnya begini. Pasti ujungnya tebakan saya, ujungnya nih, Israel akan mengatakan, oh cepat dong gencatan senjata, cepat dong, kalau enggak saya bisa kalah nih. Malu nih, habis nih senjata saya. Begitu ya? Mungkin juga diprovokasi, itu penduduk Gaza cepat dong minta gencatan senjata. Faktanya memang begitu. Tapi memang harus segera dihentikan, jangan sampai sipil yang kena. Ya. Tetap kita harus meminta gencatan senjata. Tetap kita harus minta itu. Supaya korban sipil tidak terlalu besar. Ini dari sisi kita berpikir kemanusiaannya. Walau orang-orang di Gaza masih terus siap bertempur. Nah, biasanya setelah mereka kalah, mereka tobat. Ya. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Ya. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka lagi. Jadi karena mereka sudah tobat, mereka udah baik lagi, bersatu lagi, menang lagi. Kami datangkan kepadamu. Kemudian? Dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar seperti sekarang. Dulu pernah hancur, dia tobat, kemudian dia sombong lagi. Allah yang kasih mereka harta. Wamdadnakum bi amwal. Allah kasih mereka banyak pasukan karena banyak anak-anaknya. Dan sekarang dia membantai anak-anak. Karena dia tidak ingin di Gaza. Ada anak-anak yang tumbuh besar untuk melawan mereka nanti waktu besar. Mereka tidak ragu-ragu, tidak segan-segan membantai anak-anak manusia ini. Bahkan lebih keji daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun, satu hari laki-laki boleh hidup, satu hari harus mati. Satu hari hidup, satu hari, kalau mereka kalau perlu semuanya mati. Ini kaum yang pernah numpang di kampungnya Fir'aun, jauh lebih jahat daripada Fir'aun. Maka kaum ini memang pantas untuk dinistakan di muka bumi. Dan kami jadikan setelah itu kamu kelompok yang lebih besar. Sombong dia sekarang. Ya, menguasai Amerika dan Eropa. Bahkan Yahudi pesek. Di Asia Tenggara. Kulitnya sawo, busuk. Banyak pembela-pembelanya di seluruh dunia. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada Yahudi pesek itu. Yang omongannya sangat menyakitkan saudara-saudara muslimnya. Yahudi pesek. Pakai peci enggak? Pakai sorban enggak? Pakai.
Ada punya manhaj. Punya manhaj. Manhaj itu kalau ditelusuri memang manhaj Israeliyah. Allah bilang in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Nah, ini juga kata kunci kalau ingin menang ya. Ihsan, nanti kita bahas. Dan insya Allah Ustadz Hussein sudah gabung juga sama kita bentar lagi. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, barulah disebutkan di sini. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Ini kerusakan yang kedua. Kerusakan yang kedua jika kamu lakukan, Ba'asna alaikum ibadan lana liyasu. walibasing liyasu'u. Gitu. Lanjutannya ya. Ya Ustaz. Maka akan kami bangkitkan lagi ba'asna alaikum ibadan lana, hambaku yang baru lagi, yang uli ba'sin syadid seperti sebelumnya, yang kuat-kuat itu akan membuat wajah-wajah kamu muram. Dan sekarang wajah Israel itu muram. Muram wajah politiknya, betul ya. Muram wajah ekonominya. Muram wajah sosialnya. Muram wajah budayanya. Muram wajah pertahanan dan keamanannya. Muram wajah intelijennya. Muram. Orangnya juga muram semuanya. Dan sebentar lagi peta negaranya juga buram. Kemudian hilang. Nah, di kali yang kedua ini, bagi yang ingin tahu bahwa pasti enggak Israel itu akan hancur, pasti. Karena apa? Dan siapa yang menghancurkannya? Nah, karena mereka asatum falaha, mereka berbuat jahat, menyombongkan diri, tidak bersyukur dengan nikmat diberikan harta yang banyak, diberikan keturunan yang banyak, hampir punah bangsa mereka itu. Diberikan kekuatan yang menolong, tapi sombong dengan semua itu. Enggak ada 3 periode. Hanya 2 periode, habis. Ini Bani Israel di sini ceritanya. Iya, karena di sini cuma 2 periode diceritain. Pasti hancur yang periode kedua. Kalau sudah sombong dengan semua kekuatannya. Saya ngomong kayak Manda, sombong loh. Mereka akan membuat muram wajah kamu, wahai Bani Israel. Sekarang sudah terjadi. Kalau saja perang ini berhenti di penjara itu Netanyahu. Dan mudah-mudahan bentrok berperang sesama mereka. Dan negara pendukungnya, insya Allah juga akan dikutuk di muka bumi oleh seluruh dunia. Iya. Pendukungnya yang mengatakan bahwa seandainya tidak ada Israel, saya akan bikin Israel baru. Negara itu pasti akan terseret, ya, karena sudah membuat konstitusi, membuat resolusi konstitusi, membuat resolusi, salah ngomong. Dituntun sama malaikat Ustaz kesini. Yang sengaja untuk mendukung penghancuran dan melanggar konstitusi yang sudah disepakati sekarang yang terbaru, ya. Resolusi maksudnya resolusi yang baru di HAM. HAM. Nah, pasukan Allah yang dibangkitkan kembali ini
Basna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid liyasu'u wujuhakum. Ini periodenya sekarang sedang berlangsung dan sebentar lagi waliyadkhulul masjid. Kama dakhaluhu awwala marrah, pasukan kuat ini akan masuk ke dalam masjid-masjid di Palestina seperti dulu mereka pernah masuk. Waliutabbiru ma'alau tadbira. Bukan lagi seperti kemarin, cuma dikejar. Sekarang untuk membinasakan kamu sehabis-habisnya, apa saja yang mereka kuasai, ketemu kamu dibunuh, ketemu istrimu dibunuh, ketemu anakmu dibunuh, ketemu cucumu dibunuh, dan apa saja yang membuat kamu akan dihancurkan semuanya. Ini ayatnya. Udah jelas? Puas. Nah, pertanyaannya, mau nggak jadi yang terpilih? Basna alaikum ibadan lana. Mau nggak menjadi yang terpilih? Jadi hamba-hamba Allah yang dibawa kendali Allah. Mau nggak? Kalau mau mas semua juga mau. Bagaimana caranya? Kita tunggu nanti. Baik, alhamdulillah. Karena ya nanti akan kita dengar dari Ustadz Husin. Silakan masuk dulu. Ditampilkan di layar di belakang saya, Divo. Kita siapkan dulu layarnya di belakang, sudah? Oke. Assalamualaikum Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Gurunda Ustadz Bakhtiar Nasir Abu Khalifah. Nah. Di mana nih posisi sekarang? Dan Di sebuah desa bernama Bani Suhaila. terus Ya, di area semacam kota Khan Yunis di jalur Gaza bagian selatan. Alhamdulillah. Oke. Rencananya mau keluar tapi masih menunggu ya? Tadi sudah sempat bergerak ke border Rafah. Saat ini Iya. instruksi dari Kementerian Luar Negeri. Tapi ternyata gagal maning. Alhamdulillah. Gagal maning. Apa alasannya? Kenapa? Mm-mm. Karena nama kami belum keluar di daftar warga negara yang boleh melintas. Sebetulnya saya sudah tekankan tadi pagi sebelum saya bergerak. Cuman ini pihak Kemenlu ini terlalu optimis banget. Dia bilang bergerak sekarang karena sudah kita koordinasikan. Dan akhirnya saya ke sana dan ternyata ya tidak boleh untuk melintas karena nama kami belum tercatat di sana. Dan ini artinya sudah kedua kali nih kita bolak-balik ke perbatasan dengan menempuh jarak yang beresiko dan juga dengan segala kelelahan dan capeknya Ustaz. Alhamdulillah. Ini kami sih sangat ridho terhadap keputusan ini Ustaz. Cari bensin solar susah ya? Sekarang mereka sekarang makanya minyak ini Ustaz, minyak goreng. Minyak goreng mereka campurin sama solar. Oh, dicampur minyak goreng sama solar. Oke. Karena susah ya bahan bakar ya? Iya, sudah sangat langka, sudah tidak bisa ditemukan. Apa resiko-resiko perjalanan menuju ke perbatasan itu dan seperti apa kesulitannya dan berapa lama perjalanan dari tempat tinggal antum ke perbatasan? Sebetulnya kalau dari tempat saya ke perbatasan nggak jauh, cuma 20 menit. Cuman kan ada beberapa kasus Israel ini menyerang mobil-mobil warga. Itu banyak kejadian, Ustaz. Dan ya kita nggak tahu, mungkin kita next targetnya kan. Itu aja risikonya, nggak terlalu parah sih ya. Paling kena bom meninggal, syahid. Serem banget ya ngomongnya ya. Iya.
Ini Ustadz Hussein di sini jamaah banyak yang nonton ya Waduh, ini. di ruangan ya. Baik, coba sekarang ceritakan kondisi terkini di Gaza. Silakan. Kondisi terkininya di Gaza Iya. seperti apa? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Sampai detik ini Ustaz masih ada serangan, gempuran, bombardir. Saya nggak tahu nih, suara saya jelas nggak? Karena kalau saya lihat di sini nge-freeze gitu Ustaz. Apa putus-putus, tapi semoga jelas ya di situ. Suaranya. Jelas. Iya. Jadi sampai detik ini masih brutal serangan di sana sini, termasuk di tempat kami berada ini hanya sekitar mungkin 400 meter lah dari tempat kami berada ini. Beberapa rumah dibombardir, 5 warga meninggal, sudah berhasil dievakuasi. Ada 2 anak, bayi masih di bawah 1 tahun. Alhamdulillah selamat, ada diambil dari reruntuhan. Namun ya kerusakan cukup masif. Tadi saya sempat lihat lokasinya. Dan belum kalau kita bicara di wilayah utara ini sudah benar-benar babak belur, Ustaz. Benar-benar sudah hampir tidak bisa diakses oleh kendaraan karena kehancuran itu tidak hanya bangunan rumah tapi juga infrastruktur seperti jalan-jalan dan juga sekolahan, masjid-masjid memang sudah benar-benar disapu habis di wilayah utara itu. Makanya jumlah korban terus bertambah. Sejauh ini mungkin sudah tembus 11.000. Kalau dengan yang masih terjebak di reruntuhan sudah masuk angka 13.000. Jadi masih banyak anak-anak, wanita yang belum bisa dievakuasi dari bawah reruntuhan dan puing-puing. Mereka ini yang paling mengenaskan ya. Artinya kasihan sekali karena sudah 33 hari ya mereka tidak bisa dievakuasi dan kita nggak tahu nasibnya bagaimana, apakah sudah meninggal atau masih bertahan. Tapi kalau masih bertahan juga ya sulit untuk dibayangkan. Ya mungkin sebagian tubuhnya tergencet bangunan gitu kan, tertusuk besi-besi konstruksi sementara tidak ada makanan minuman selama berhari-hari di bawah reruntuhan. Dan Israel masih menolak untuk diadakannya gencatan senjata untuk kemanusiaan. Padahal sudah ditekan oleh seluruh dunia, termasuk Amerika juga sudah mulai menekan Israel untuk menerima gencatan senjata, tapi mereka bersikeras tidak mau karena bagi mereka kalau ada gencatan senjata itu akan dimanfaatkan oleh para pejuang untuk reorganize, mengkoordinir ulang pasukan-pasukannya. Tapi dari pihak Qatar juga sudah mulai terus menekan dan Amerika ini ada titik-titik terang. Kemungkinan sih kalau tidak malam ini atau besok ini paling tidak ada gencatan senjata beberapa hari dengan kesepakatan akan dilepaskannya 12 tahanan sipil berkeluarga negaraan Amerika yang ada di Gaza. Jadi 12 tahun ini akan dilepas dengan imbalan gencatan senjata untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan memasukkan bantuan-bantuan melalui perbatasan Rafah. Karena bantuan-bantuan yang masuk sejauh ini belum bisa didistribusi secara maksimal karena beberapa truk-truk bantuan ini ditarget ketika sedang berjalan menuju lokasi pengungsian itu ditarget dan rusak, hancur. Jadi tim lapangan pun belum berani melakukan distribusi secara maksimal karena risiko yang sangat tinggi. Gitu, Zat. Baik, saya masih di pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi saudara-saudara di Gaza tentang pemboman yang tidak pernah berhenti? Kalau bertemu satu sama lain misalnya tentang menunggu giliran. Nah, menunggu giliran ini apakah karena bom ataukah karena kelaparan misalnya? Bagaimana situasi masyarakat Gaza sendiri?
dipenuhi dengan kekhawatiran kah atau seperti apa mereka menyikapi situasinya pada hari ini? Dari kata menunggu giliran ini. Iya. Iya, memang tidak salah. Kita memang sekarang sedang menunggu giliran. Saya pun sedang menunggu giliran melihat target-target serangan tempur ini kan, serangan udara ini kan mentarget rumah-rumah warga, dan saya berada di rumah warga gitu. Apalagi semakin hari semakin dekat serangan nih terasa. Semalam istri saya sampai pingsan, Ustaz. Istri saya lagi turun dari lantai 2 itu mendengar ada ledakan sangat dekat, hanya sekitar 50-60 meter, terjatuh di lantai dan pingsan karena shock. Ya artinya setiap kali kita mendengar deru pesawat tempur di atas kepala kita ini, kita sudah ya harus banyak-banyak bertahlil aja, bersyahadah, karena bisa jadi itu adalah giliran kita. Namun dari yang saya dengar langsung dari warga, mereka itu tidak terlalu khawatir ya ketika mereka menjadi target, karena bagi mereka syahadah itu adalah sebuah impian, dan kita semua sepakat di sini bahwa orang yang meninggal itu bukan korban. Jadi kalau kita menggunakan bahasa media kan korban jiwa. Sebetulnya yang meninggal itu bukan korban, tapi mereka adalah yang beruntung karena mereka terlepas dari blokade, ya mereka terlepas dari penderitaan dunia, dan mereka ya mendapatkan sebuah kemuliaan berupa syahadah. Maka tidak ada yang ketakutan oleh kematian itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika mereka misalnya ya kehilangan saudara, itu rasa perih. Kemudian kalau melihat teman-temannya kerabat yang terluka gitu. Dan kondisi orang luka di Gaza ini kalau sangat memprihatinkan sekali. Banyak korban-korban luka ini yang dibawa ke rumah sakit ya, dan lukanya itu bernanah, kemudian sudah ada belatungnya karena tidak ada perawatan yang memadai. Jadi insya Allah saya juga kemarin melihat beberapa luka-luka warga ini karena tidak tinggalnya di rumah sakit yang tidak higienis lagi, karena rumah sakit juga sudah dijadikan sebagai tempat pengungsian, tidak ada air bersih juga untuk mereka membasuh luka mereka, tidak ada alkohol untuk membersihkan luka. Jadi memang itu yang dikhawatirkan ketika kita berhadapan dengan korban-korban luka. Sekali lagi warga di sini nggak pernah ketakutan untuk meninggal gitu atau dijadikan target. Tapi yang mereka kesalkan itu, yang buat mereka frustasi sampai sekarang itu adalah respon negara-negara di dunia ini. Itu yang membuat mereka frustasi ini. Jadi dengan sedemikian genosida yang sudah berlangsung 33 hari, pembantaian di depan mata, di depan miliaran pasang mata, tidak ada satu negara pun yang mampu menghentikan serangan walau sedetik. Tidak ada satu negara pun yang bisa memasukkan satu butir obat-obatan ke Gaza. Nggak ada satu negara pun yang bisa memasukkan ke Gaza ini setetes bahan bakar tuh nggak masuk sampai sekarang, sudah 33 hari. Makanya beberapa rumah sakit ini sudah drop. Ada 18 rumah sakit yang sudah berhenti total, tidak bisa beroperasi. Adapun yang masih beroperasi, ini mereka sekarang sudah tidak bisa menjalankan unit bedah, kemudian juga unit X-ray, kemudian juga banyak unit-unit atau departemen-departemen di rumah sakit itu yang tidak bisa digunakan karena sudah tidak ada bahan bakar. Jadi mereka rumah sakit tapi fungsinya sekarang seperti puskesmas. Seperti itu, Ustaz. Dan ini yang membuat warga ini geram. Ya, warga ini geram, mereka tidak menyalahkan para pejuang, ya. Mereka juga bahkan jarang mendengar menyalahkan Israel sendiri, meskipun mereka selalu mendoakan laknat untuk Israel, tapi mereka lebih marah terhadap sikap dan respon dunia yang seperti tidak berdaya sama sekali di hadapan satu entitas kecil bernama Zionis Israel ini. Gitu, Ustaz. Jadi mereka tidak memprotes kelompok perlawanan militernya dengan semua kesulitan, hanya saja mereka frustrasi terhadap dunia yang diam terhadap genosid yang sedang berlangsung di sana. Masyarakat di sana beruntung kalau terpilih menjadi syahid
Dan mereka tidak menyebutnya sebagai korban, tetapi mereka adalah orang yang beruntung. Namun sebagai manusia biasa, mereka mengajak dunia internasional tentunya untuk menekan negara pembantai ini. Baik, selanjutnya begini. Tentang kabar-kabar yang saya mau dengar langsung, kalau ada ribuan orang terpendam di antara puing-puing, mestinya kan ada bau-bau bangkai ya di mana-mana ya. Kemudian juga barangkali tadi sudah terjawab, ada protes dari masyarakat, ini semua gara-gara Hamas atau gara-gara jihad Islami atau apalah gitu. Coba tolong dijelaskan sedikit soal ini. Iya, Zat. 5 hari pertama agresi Israel saya berlokasi di area Rumah Sakit Indonesia di wilayah Gaza bagian utara. Saat itu setiap hari saya ikut menyambut ratusan jenazah yang datang ke Rumah Sakit Indonesia, anak-anak dan wanita, terutama jenazah korban serangan itu. Dan ya ada yang sehari 2 hari itu terpaksa berada di ruang mayat ya, ruang jenazah, karena kan perlu waktu untuk identifikasi biasanya kan. Ada yang sampai seharian itu. Nah, saya merasakan sendiri memang tidak ada bau-bau bangkai di sana. Oke lah, ada bau-bau amis darah, itu wajar, darah ceceran, amis ada, tapi untuk bau-bau bangkai ini nggak ada. Gitu. Bahkan salah satu teman saya, Fikri namanya, relawan Mercy, itu dia mendapat kemuliaan mencium bau kasturi dari salah satu korban jenazah. Meskipun nggak semuanya, tapi ada salah satu jenazah berusia 16 tahun itu keringatnya itu berbau kasturi ketika dipegang jidatnya, dahinya, dan dicium itu memang bau kasturi. Itu menurut kesaksian langsung dari Fikri. Nah, dan saya juga seringkali saya datang ke wilayah reruntuhan yang masih banyak korban-korban yang tertimbun. Ada juga di tempat di sini di sekitar 300 meter atau kurang. Tetangga kami itu ada 4 rumah itu yang dibombardir oleh 5 roket, dan saat itu ada 25 yang berada dalam rumah. Kemudian 9 sudah dievakuasi dan sisanya masih terjebak di reruntuhan. Itu saya beberapa kali mendatangi lokasi itu dan memang tidak ada bau bangkai sama sekali. Masya Allah, itu karomah yang memang saya rasakan langsung. Nah, untuk misalnya para warga yang respon warga terhadap para pejuang, apakah mereka ada semacam dongkol atau mengeluh? Enggak ada sama sekali. Bahkan seorang nenek ya dalam wawancaranya dia mengatakan dengan tegas, kami bersama para pejuang, sekalipun hanya menyisakan 1 orang, 1 nyawa di Gaza, semua dibunuhi, ya kami tetap bersama pejuang. Kami tidak akan pernah mungkin menyalahkan para pejuang. Nah, jadi kalau saya memahami bahwa para pejuang di Gaza ini tidak hanya mereka yang mengangkat senjata. Seorang ibu yang tegar bertahan setelah kehilangan anaknya itu juga seorang pejuang. Karena dalam konteks pertempuran hari ini, meskipun kita tidak bisa mengatakan ini pertempuran, ini adalah sebuah genosida. Tapi kalau sekiranya kita boleh sekarang menyebut itu pertempuran, maka pertempuran yang terjadi sekarang adalah pertempuran ketahanan. Ma'rokat as-sumud, pertempuran ketegaran. Nah, dalam kondisi ini, baik yang di garis terdepan yang mengangkat senjata maupun yang berada di rumah-rumah itu harus benar-benar kuat. Kalau pejuangnya kuat, kemudian warganya itu cengeng, warganya itu gampang ngeluh, itu akan kalah. Sebaliknya, kalau warganya ini kuat, tabah, tegar, namun pejuangnya ini nggak kuat, itu akan hancur. Tapi yang kita lihat sekarang, alhamdulillah, para pejuang ini konsisten. Para pejuang konsisten memukul mundur setiap serangan-serangan tank-tank baja. Sejauh ini sudah 150 lebih tank-tank Merkava merek terbaru ini sudah hancur lebur oleh roket-roket Yasin 105. Jadi mereka terus berhasil memukul mundur dan itu semua terdokumentasikan secara jelas, secara HD, secara 4K bahkan.
Dan itu setiap malam tuh ditayangkan oleh Al Jazeera dan stasiun-stasiun televisi berbahasa Arab. Nah, jadi para pejuang juga mereka berhasil dengan kekuatan mereka, masya Allah, dengan banyak sekali karomah-karomah yang mereka dapatkan. Di satu sisi warga mereka pun itu mereka tegar dan kuat. Jadi kedua unsur ini benar-benar saling menguatkan. Jadi para pejuang di sana tenang karena warganya itu tidak merongrong dari belakang, warganya itu malas memotivasi mereka. Begitu juga warga di sini tenang karena mereka mengetahui para pejuang itu masih konsisten, ya masih kuat dan terus melakukan perlawanan secara intens, masif dan berhasil menewaskan ratusan, mungkin bahkan ribuan tentara Israel. Tapi memang angka ini tidak dirilis secara resmi, ya. Kita tahulah kebiasaan Israel ini memang mengurangi jumlah korban dari pihak mereka. Tapi yang jelas sudah banyak sekali korban jiwa dari pihak tentara Israel. 3 hari yang lalu, Ustadz, ini ada seorang wartawan dari media Ibrani. Itu dia masuk ke sebuah rumah sakit khusus untuk militer dan dia mendapatkan ada puluhan mayat-mayat militer yang berserakan dan mau dikuburkan secara diam-diam. Jadi ada banyak tentara Israel ini yang memang mereka ini tidak jelas namanya nasabnya karena datang dari berbagai negara-negara yang berbeda gitu kan, dan mereka itu terbunuh dalam pertempuran. Jadi mereka juga malah nggak akan ada yang nyari inilah, hanya pihak militer ini berusaha untuk menguburkan mereka tanpa diberitahukan kepada media, dan itu terbongkar oleh wartawan kalau nggak salah dari media Haaretz Ibrani. Dan ketika dia sudah terlanjur posting dalam satu cuitannya, wartawan ini langsung diberhentikan dari pekerjaannya, dan saya nggak tahu gimana nasibnya. Artinya itu membuktikan ada banyak kebohongan yang sedang ditutup-tutupi oleh militer Israel terkait jumlah korban yang jatuh dalam pertempuran darat kali ini. Baik. Pertempuran adu tegar, As-Sumud, adalah sebuah pertempuran yang sebetulnya kalau kita ambil dari surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Memang rakyat dan pasukan perlawanannya harus memiliki ini. Masya Allah, nih pertanyaannya siapa? Nanti kita akan tanya. Siapa yang mendidik pelajaran As-Sumud? Terbuat dari apa itu hatinya orang-orang di Gaza? Dan siapa yang mendidik mereka bisa seperti itu? Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu. Sebetulnya siapa sih target-target serangan Israel di kalangan non-militer? Kok ada dokter-dokter spesialis, ada jurnalis? Apakah memang ini orang-orang ini ditarget dan bagaimana mereka bisa tahu? Dan selain mereka siapa lagi sih yang menjadi target? Silakan. Iya, Sat. Jadi kalau kita melihat klaim-klaim penjajah ini di berbagai media, mereka selalu mengatakan kami mentarget para pejuang-pejuang Hamas, ya, anasir-anasir atau unsur-unsur para pejuang yang bersembunyi di antara pemukiman warga. Dan itu semua tentu sebuah kebohongan, ya, karena kalau memang mereka fair, ya harusnya sudah tidak ada lagi tuh pejuang-pejuang yang sekarang berjuang di perbatasan dan menghancurkan ratusan tank-tank baja mereka gitu loh. Mereka mengetahui persis di mana lokasi para pejuang, namun mereka juga mengetahui persis bahwa mereka Iya, kita bisa lancar dapat internet itu udah nikmat besar ya. Ustadz Husain bisa bicara tadi ini lancar, saya kira udah nikmat besar ya. Baik Ustadz Deden, gimana itu ya pertempuran adu tegar dulu yang penting itu ya. Sebab kalau militernya kuat, masyarakatnya tidak, ya bisa kalah atau begitu ya sebaliknya. Apa komennya Ustadz Deden ini? Ketika Ustadz Husain tadi menjelaskan kekuatan yang dimiliki oleh penduduk Gaza, Iya. yang begitu hebat, itu satu kosakata
uli ba'sing syadid. Iya. Uli ba'sing syadid. Iya. Uli ba'sing syadid ini bukan hanya punya kekuatan untuk menyerang, Iya. tetapi mempunyai kekuatan untuk bertahan. Iya. Uli ba'sing syadid. Karena dari bertahan inilah mereka akan melakukan fajasu khiladad diyar. Iya. Jadi uli ba'sing syadid artinya apa yang digambarkan tadi terjadi pada warga Gaza yang begitu kuat, walaupun hanya seorang ibu-ibu yang sudah tua atau anak muda yang masih dalam tanda kutip tenaganya belum seperti orang dewasa, tetapi mereka itu kuat. Jadi intinya kalau kuat itu jangan cuma kuat menyerang, tapi kuat pula bertahan. Kuat itu bukan cuma kuat memukul, tapi juga tahan dipukul. Tapi ini persoalannya lain, persoalan hati ini. Ya, dipukulnya bukan cuma pakai senjata, tapi terbunuhnya orang-orang yang dicintai. Ini yang tidak mudah. Rumah hancur, sekolah seakan-akan gak ada masa depan. Gak usah tanya kondisi Gaza Islamic University, gak bisa dipakai buat belajar. Ibaratnya betul-betul masa depan udah suram sudah. Ini kalau bukan sumud, kalau bukan karena kekuatan bergantung, dialah tempat bersandar bergantung terhadap semua kebutuhan, itu Allahus Samad As-Samadiyah huwal maqsudu fil hawaiji wal talabi. Sebelum menjadikan Allah sebagai pusat tujuan semua kebutuhan dan semua permintaan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang kuat. Ya. Untuk menjadi orang yang kuat, bangsa yang kuat adalah ketika menjadikan Allah satu-satunya tumpuan pemenuhan kebutuhan dan tumpuan semua hajat-hajat. Baik yang bersifat tersier maupun yang bersifat luxury barangkali. Nah ini pesan yang penting kita dapatkan dari Ustaz Hussein dan alhamdulillah sudah bisa terhubung kembali. Baik, bagaimana itu kondisi pembinaan kok bisa merata as-sumud itu di tengah masyarakat? Sampai Ustaz Hussein juga gampang banget bilang tadi, paling mati, ya sudah gimana lagi. Ya, gimana itu bisa tertanam. Sementara di Indonesia ini, di sini sudah terserang penyakit al-wahan, cinta dunia, takut mati. Pada korupsi, korupsinya berjamaah. Wal'iyadzubillah. Silakan Ustaz Hussein. Ya Ustaz, yang saya pantau selama 12 tahun terakhir di Gaza ini, warga Gaza ini tidak pernah meratapi kerabat mereka yang meninggal syahid. Enggak. Bahkan mereka sangat bangga kalau ada kerabatnya yang syahid. Ustaz Bakhtiar pernah ke Gaza dan melihat di jalan-jalan Gaza ini kan banyak sekali foto-foto orang-orang syahid ya Ustaz ya. Jadi mereka di jalan-jalan itu ada baliho-baliho besar ya, memajang ya wajah-wajah para syuhada. Jadi ketika orang melihat itu, menatap mereka itu, mereka menatap dengan rasa rindu dan rasa kekaguman. Nah, dengan demikian itu memupuk di hati warga ini, di hati kaum pria, wanita, anak-anak ya, dan dewasa bahwa syahid adalah jalan hidup kami. Syahid adalah cita-cita kami. Nah, dengan demikian ya mereka otomatis akan terbentuklah itu mental ketegaran itu dan mental keberanian itu. Jadi ketika kita misalnya hidup di
dunia di mana kematian ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya kita sering ditakut-takuti itu, meninggal jadi pocong misalnya, kan jadi hantu atau kita dinabobokan oleh kenikmatan dunia sehingga kita teredukasi, bukan teredukasi, terdegradasi ya moral kita, sehingga kita sangat takut dengan namanya kematian dan kita berusaha menjauhkan diri dari kematian. Inilah perbedaan mendasar antara Gaza dengan yang di luar Gaza. Kalau di luar Gaza ini kita sudah ditarbiyah itu tidak sekedar di sekolah atau di majelis-majelis, tapi di jalan-jalan pun yaitu kita sedang ditarbiyah bahwa syahid ini bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Kematian adalah sesuatu yang kita harus hadapi ya, dan kita harus persiapkan. Anak-anak di Gaza pun mereka tegar karena mereka hari ini hidup di antara superhero, para pahlawan-pahlawan yang beda dengan superhero yang banyak mendidik ya, bukan mendidik, sebetulnya menghancurkan generasi muda di luar sana. Ya. Kalau di luar sana kan ya, anak-anak kecil tuh mengenalnya ada Justice League, Batman, Superman, terus Aquaman, ada Marvel, Spider-Man, Iron Man, yang semua itu adalah sebuah halusinasi dan apa istilahnya delusi ya. Dibangun mental anak-anak Gaza itu dengan superhero gadungan. Kalau di Gaza enggak. Jadi di Gaza ini setiap tahun itu ada yang namanya parade militer. Parade militer di mana faksi-faksi yang ada di Gaza ini mengeluarkan seluruh peralatan mereka, dan personil mereka itu keluar parade jalan di beberapa sudut kota ya, dari utara ke selatan, untuk memperlihatkan kepada anak-anak mereka bahwa inilah masa depan kalian. Dan anak-anak mereka ini benar-benar sangat tercerahkan. Jadi mereka anak-anak Gaza ini admiring, itu bahasa itu apa kalau bahasa Indonesia admire itu itunya apa? Admire, apa admire bahasa Indonesianya itu? Mengagumi. Saya lupa ya. Ya. Mengagumi. Ya. Jadi anak-anak Gaza ini dari kecil tuh mereka sudah dibuat kagum oleh pahlawan-pahlawan yang memang bisa mereka sentuh, bisa mereka ajak bicara, ya, dan bisa mereka jangkau seperti itu. Jadi wajar anak-anak Gaza ini, masya Allah, mereka dari kecil sudah tertanam, ya, hidup bersama dengan para pejuang, ya, melihat ceramah-ceramahnya Abu Ubaidah, masya Allah, bagaimana tidak mereka ketika besar menjadi para pejuang-pejuang yang sama. Jadi itu ya, yang juga membentuk ketegaran mereka. Jadi tarbiyah mereka itu tarbiyah lapangan langsung. Nah, jadi di Gaza pun juga ada sebuah, kalau ada musim panas itu kan ada libur musim panas 3 bulan. Mereka itu ada yang namanya itu Tolai Ahrar. Tolai Ahrar ini adalah Al-Qassam ini membuat semacam camp musim panas untuk anak-anak dari usia belasan tahun, ya, dari 12 tahun ke atas. Jadi mereka itu diperkenalkan dengan kehidupan atau latihan militer dari kecil, dan diperkenalkan dengan senjata-senjata yang kelak akan mereka genggam ketika mereka besar gitu loh. Jadi secara konsisten mereka menanamkan bahwa kalau di dunia luar itu jihad itu masih berupa konsep, kalau di dunia luar itu hanya baru sekadar membaca dalam Al-Quran wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, tapi di Gaza ini semua sudah dipraktekkan. Ya, ketika Allah berfirman wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, di Gaza ini tidak hanya teori, tidak hanya dibahas dalam sebuah majelis, tapi sudah dipraktekkan di lapangan. Jadi apa yang mereka baca, apa yang mereka tadaburi, itu mereka tadaburi bilhal, mereka tadaburi dengan seluruh indera mereka, penglihatan mereka, indera sentuhan mereka, indera pendengaran mereka. Jadi mereka secara simpelnya kita mengatakan mereka adalah generasi yang mentadabburi Al-Quran langsung di lapangan dan langsung menggunakan seluruh panca indera mereka, terutama ayat-ayat tentang jihad. Itulah yang juga berperan besar dalam terbentuknya as-sumud atau ketegaran dan keberanian yang ada di Gaza hari ini. Baik, inilah rahasia-rahasia penting.
Kenapa rakyat Gaza bersama militernya kompak bertahan? Pertama, karena sumber literasinya yang jelas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan hasil training duga-duga. Sumber literasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dipajang di pinggir-pinggir jalan itu bukan baleho caleg. Tetapi yang dipasang yang saya pernah lihat langsung itu adalah baleho para syuhada yang dikagumi. Bukan gambar pocong di pinggir jalan. Mereka yang ganteng, yang gagah, keren. Inilah para syuhada. Sehingga di benak anak-anak, one day nama saya akan terpampang juga kayak begini. Keren gitu. So, syuhada is the best gitu di mata anak-anak di sini. Dan lama-kelamaan itu menjadi apa? Bahwa syahada mati syahid adalah puncak kemuliaan hidup. Kalau in the end, akhir daripada kehidupan adalah menjadi syuhada, itulah asma amanina. Puncak daripada kemuliaan hidup. Dan tentunya rahasia lain juga bahwa tarbiyah, pembentukan karakter jiwa-jiwa yang hebat ada di rumah, ada di sekolah, ada di kampus, ada di masyarakat. Pendidikan itu menyatu. Dalam trilogi pendidikan, tidak seperti di kita ya, lain yang dicontohkan di masyarakat, di pemerintahan, lain pula yang di sekolahan. Sehingga banyak mahasiswa frustrasi antara yang dipelajari di kelas dengan yang dilihat di kehidupan sehari-harinya, bertentangan. Dan rahasia lain juga bahwa mereka tuh hidup di tengah para superhero yang sesungguhnya. Yang hidup di tengah mereka. Mereka tidak hidup di tengah superhero yang waham. Ya, animatif, imajinatif. Mereka melihat langsung gaya hidup mereka. Dan terlihat langsung bagaimana cara menjadi superhero. Dan superhero itu adalah orang-orang yang juga ternyata lembut, baik, hidup di tengah mereka. Dan para superhero ini setiap tahun memperlihatkan kepada anak-anak mereka, kepada para ibu, lewat parade militernya, bahwa siaga satu tiap hari, mata melek, pegang senjata adalah sebuah kehormatan. Itulah pada akhirnya jihad bagi mereka adalah lifestyle. Berpakaian jihad adalah lifestyle. Dan budaya mereka mendengarkan ceramah-ceramah yang diisi langsung oleh para ulama-ulama amilin. Yang juga menjadi pembina-pembina para superhero itu. Dan superhero itu satu hari bergabung jadi satu, bayangkan coba. Kalau dalam karakter Marvel semua lagi gabung dalam film apa gitu, itu semuanya waham semua. Ini tidak, superhero-nya bergabung jadi satu. Ahli militernya, ahli medianya, ahli strateginya, ahli IT-nya, semua bersatu. Sampai arsitektur membuat terowongannya dan cara jadi mandornya. Bersatu memberikan training di summer camp. Saifi. Masya Allah. Dan mereka diajarkan apa? Tarbiyah askariyah. Tarbiyah askariyah. Dan mereka hari-hari akhirnya hidup bersama Al-Quran. Tapi Al-Quran yang nyata. Al-Quran yang visual. Al-Quran yang implementatif di kehidupan mereka. Ini rahasia kenapa mereka menjadi kuat di sana. Allahu Akbar. Allah. Sepertinya masih mau nambah atau sudah selesai? Lanjut. Tolong jelaskan kondisi perang darat hari ini. Bagaimana kondisi perang darat yang terjadi di sana? Iya, Ustaz.
Jadi Masya Allah ya Ustaz, kita semua menjadi saksi, tidak hanya saya kan. Alhamdulillah semua dokumentasi, semua serang-serangan yang terdokumentasikan itu sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia, kita bisa menyaksikan itu di berbagai sosial media dan ya seperti itulah yang di lapangan Ustaz. Jadi ketika mereka itu sambil ya mendekati tank-tank baja dengan jarak 0, membawa bahan peledak, itu maka mereka sambil membaca surat Yasin, contohnya itu. Faja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum la yubsirun. Ya dengan berharap keberkahan surat Yasin yang itu kan kalau diterjemahkan menutup depan, belakang, telinga, mata ditutup semua agar musuh itu tidak melihat, dan itu yang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana para pejuang-pejuang Gaza ini Masya Allah dengan leluasa berdiri di depan tank seolah tidak terlihat, berdiri di depan tank dan melontarkan roket Yasin 105-nya itu TBG, dan dengan jarak yang sangat jauh itu mereka bisa tepat karena sambil mereka menembak mereka mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ya, jadi setiap mereka bergerak, tubuh mereka bergerak, kaki mereka melangkah, tangan mereka menarik pelatuk, itu mereka iringi dengan ayat Quran yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan Masya Allah, ketika mereka tidak bisa terlihat, meskipun mereka semua berada di depan mata tank baja, dan ketika mereka menembak dengan tepat, meskipun jarak mereka jauh, itu yang membuat musuh ini nggak habis pikir. Makanya kesaksian yang sampai kepada kami dari beberapa sumber, para tentara Israel yang berhasil selamat dari pertempuran face to face ini, mereka mengatakan kami berperang melawan hantu. Artinya kan tidak terlihat, padahal pejuang di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba ada bom sana sini. Kemudian dalam satu rilis resmi dari Kementerian Pertahanan Israel itu mereka menyebut, contoh saja ini salah satu contoh, mereka mengatakan kami berhasil melumpuhkan 10 para militan Hamas dalam pertempuran di Zekim. Zekim itu sebuah pangkalan militer Israel yang ada di wilayah utara, di pantai. Kami berhasil menaklukkan 10 pejuang dalam pertempuran sengit. Setelahnya tidak lama keluar statement dari pihak pejuang Gaza. Kami nggak ada 10 pejuang di situ. Kami telah memang mengutus 2 pejuang. Jadi 2 pejuang yang berjuang di sana dan menghadapi puluhan tentara Israel itu dirasakan oleh para tentara itu puluhan. Jadi itu kan juga salah satu ya karomah bahwa memang ada faktor lain yang ikut berperang dalam pertempuran itu. Masya Allah. Dan sejauh ini Ustaz, Merkava, tank baja paling mutakhir yang selama ini diandalkan oleh Israel itu, Merkava ini ada 3 yang masih beroperasi. Merkava 3, Merkava 4, dan Merkava 4 tengah. Nah, Merkava 4 setengah dan Merkava 4 ini yang paling mutakhir karena dilengkapi dengan sensor 360 derajat, kemudian dengan daya lapis bajanya yang melebihi versi-versi sebelumnya, dan juga kekuatan serangannya juga yang melebihi versi sebelumnya. Kemarin kami mendapatkan kabar bahwa karena Merkava mutakhir itu sudah banyak yang hancur lebur, sekarang pihak Israel terpaksa menggunakan Merkava versi 3 yang sudah jadul, yang sebetulnya sudah tidak bisa digunakan, tapi mereka terpaksa menggunakannya karena sekali lagi sudah ratusan tank-tank baja mereka yang sudah tidak bisa beroperasi akibat terkena serangan-serangan para pejuang. Merkava ini harganya puluhan miliar rupiah, sementara senjata pejuang ini nggak nyampe ratusan juta. Ya mungkin berapa, 15 juta, 16 juta lah. Jadi Masya Allah, ketika senjata-senjata yang harganya cuma belasan juta itu diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan kekuatan ilahi, itu dengan mudah meluluhlantahkan tank-tank baja yang harganya itu puluhan miliar. Subhanallah. Ini juga yang menjadi perhitungan banyak ahli militer Israel yang mengatakan sebaiknya
peperangan ini diselesaikan, diberhentikan, diakhiri, karena kalau semakin dalam serangan-serangan darat ini terjadi, maka semakin besar kerugian dan semakin banyak korban-korban jiwa. Sementara kalau kita bisa boleh menggunakan, mengutip kata-katanya Abu Ubaidah, dia mengatakan bahwa kami sekarang sedang menjadikan tank-tank baja musuh ini kuburan-kuburan yang berjalan, kuburan mutaharrikah. Jadi mereka terkubur di dalam tank-tank baja itu yang tersulut oleh api dan ledakan dari roket-roket para pejuang. Makanya ini yang benar-benar sekarang sedang menghancurkan mental tentara Israel, dan mereka juga sudah frustasi, sudah depresi, tidak bisa menghadapi face to face para pejuang. Akhirnya mereka lampiaskan kemarahan mereka terhadap warga sipil. Mereka akhirnya kembali mengandalkan serangan-serangan udara, mentarget anak-anak dan wanita karena mereka tidak mampu, tidak memiliki keberanian untuk berperang secara gentle, secara fair, melawan para pejuang-pejuang di Gaza. Baik, jadi seakan-akan di kepala saya nih sekarang, tank-tank itu seperti peti mati. Ya, yang kreatif silakan bikin peti mati, tapi ada moncong senjatanya ya. Peti mati tapi ada rodanya. Nah di dalam situlah nanti bikin tentara Gaza melihat tank itu bukan seperti tank, tapi peti mati atau septic tank. Ya, ya bayangkan para ahli desain, yang ahli animasi bikin ya. Jadi ini tentara Gaza di dalam pikirannya ketika melihat tank apa itu? Ya, peti mati atau septic tank. Ya, itu isinya itu semua manusianya. Satu pertanyaan saya, apakah sudah ada barang satu saja tentara Israel yang berhasil masuk ke tanah Gaza, ke wilayah Gaza? Baik lewat darat, lewat laut, maupun lewat udara. Pernah ada yang masuk nggak? Iya, jadi pertempuran yang terjadi ini memang di wilayah Gaza. Jadi tank-tank yang hancur ini memang hancur di dalam area Gaza, meskipun masih sebatas perbatasan. Dan ini Ustadz, ini sesuai janji dari Abu Ubaidah ketika hari-hari awal itu para pejuang ini diancam akan diserang melalui serangan darat, kan sudah dijawab oleh Abu Ubaidah dengan tegas. Kami sangat gini kata Abu Ubaidah bahasanya, atatawa'aduna bima atamanna ayyuhal abna Yahudiyah. Apakah kalian mengancam kami dengan hal yang selama ini kami impi-impikan? Seperti itu. Dan Abu Ubaidah mengatakan secara jelas, kalau kalian datang itu ada 4 yang akan terjadi. Kalau kalian melakukan serangan darat, kami janjikan 4 hal. Pertama, Gaza akan menjadi kuburan massal tentara kalian. Kedua, tentara kalian itu akan kami tawan. Dan itu banyak sekarang itu tentara-tentara Israel yang ditawan di Gaza sejak dimulainya serangan darat ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentara kalian mungkin akan selamat kembali ke pangkalan tapi dalam kondisi cacat. Artinya terpotong tubuhnya, tidak lagi utuh. Dan keempat, sebagian mungkin akan kembali utuh ke pangkalan-pangkalan mereka tapi dalam kondisi cacat mental. Artinya akan dilanda atau dirasuki kegilaan mental. Dan itu semua yang sedang berjalan dan sedang terjadi hari ini. Luar biasa ya. Baik, ini sudah hari ke-33. Bagaimana kondisi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza hari ini? Apakah sudah mulai dirasakan oleh masyarakat? Apakah bantuan dari Indonesia juga sudah masuk? Ya, tadi alhamdulillah saya sempat merekam proses masuknya bantuan-bantuan. Tadi saya di Rafah itu, saya bergerak ke perbatasan Rafah sekitar pukul 9 sampai jam 2 saya di Rafah, dan saya melihat memang ada sekitar mungkin 20 truk bantuan yang masuk. Dan saya berusaha melihat secara detail apa sih bantuannya. Mayoritas itu masih berupa snack, makan-makanan ringan tuh. Dan saya bilang, lihat nggak ada obat-obatan tuh belum masuk. Yang tadi saya perhatikan tuh, obat-obatan belum masuk. Dan terutama yang paling dibutuhkan itu adalah bahan bakar, itu belum masuk sejauh ini.
semua masih terbatas makan makanan ringan dan bantuan pokok seperti beras, kemudian tepung terigu untuk membuat roti. Kan roti ini kan makanan bahan baku utama Gaza. Kalau saya melihat di lapangan sebetulnya bantuan-bantuan ini tidak benar-benar ya berpengaruh, karena memang ada 1,4 juta warga Gaza yang hidup di pengungsian, dan artinya di pengungsian mereka nggak bisa masak. Jadi kalau mereka mendapatkan misalnya bantuan minyak goreng, atau mendapatkan bantuan beras, atau mendapatkan bantuan misalnya daging gitu ya, itu mereka tidak bisa olah gitu loh. Pertama karena memang tidak ada dapur, dan kedua tidak ada gas untuk memasak. Jadi bantuan-bantuan itu sebagian juga air mineral, itu pun kena bom ya, bantuan air mineral itu dibom kontainernya oleh penjajah, dan proses distribusi pun belum maksimal karena resiko di lapangan, artinya hampir tidak terasa bantuan-bantuan yang masuk. Dan juga saya ingin kasih gambaran juga Ustadz, dalam kondisi normal tanpa adanya agresi militer, ya warga tidak mengungsi, artinya kondisi normal, itu Gaza ini per hari itu membutuhkan minimalnya 500 truk bantuan untuk menghidupi 2,3 juta warga Gaza. Sekali lagi, per hari itu minimalnya 500 truk bantuan dalam kondisi normal. Dalam kondisi perang seperti ini, itu minimalnya perlu 1000 truk bantuan per hari. Namun kenyataannya hari ini 33 hari berlangsung, Gaza baru kemasukan 500 truk. Bayangkan, yang harusnya per hari itu 1000 truk, ini masuk dalam 33 hari itu 500 truk. Dan yang masuk pun sekali lagi bukan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan, seperti misalnya obat-obatan, obat bius untuk membius ketika proses operasi dan bedah, atau bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan semua hal di Gaza. Tapi yang masuk ini sekali lagi snack dan kain kafan. Kain kafan itu banyak yang masuk ke Gaza. Makanya sekarang di wilayah Gaza bagian utara dan Gaza bagian tengah ini sedang ada krisis atau bencana kelaparan yang sangat akut. Ya, saya mendapatkan beberapa kabar dari sana, itu mereka ya sudah tidak bisa mendapatkan makanan. Dari 23 pabrik roti yang ada di Gaza hari ini, cuma 1 yang masih beroperasi. Sisanya sudah hancur. Dan warga juga tidak bisa mengakses ke satu lokasi tersebut karena jarak mereka jauh. Dan resiko mereka besar, resiko keluar rumah untuk mendapat roti itu sangat sulit gitu loh, berbahaya. Memang kondisi sangat memprihatinkan. Dan untuk bantuan Indonesia, saya juga tadi perhatikan satu persatu, saya videoin satu persatu kontainer yang masuk, itu nggak ada satupun, belum ada satu bantuan dari Indonesia pun yang masuk ke Gaza. Dari yang sempat dikirim melalui 2 kapal Hercules itu, belum ada yang masuk ke wilayah Gaza. Jadi kalau pabrik roti yang tadinya 23 sekarang tinggal 1. Air juga begitu ya kondisinya hari ini. Gimana kebutuhan air di sana? Terpenuhi nggak? Ya, air juga Ustadz ini benar-benar menyakitkan kalau bicara air. Karena memang sebetulnya sebelum agresi pun air di Gaza ini itu cuma 3% yang layak konsumsi sebelum agresi. Nah sekarang sudah agresi sudah semakin parah lagi, kita sudah tidak bisa menemukan air bersih. Jadi air yang kami minum ini adalah air yang tidak layak minum sebetulnya. Yang kalau kita minum itu kita ya berpotensi terkena penyakit dalam, penyakit kulit dan sebagainya. Apalagi sekitar 5 hari yang lalu saya juga mentarget satu bangunan tower itu penampungan air terbesar di wilayah utara. Yeah. Jadi penampungan air pun mereka hantem, dan ini membuat warga di utara ini tidak bisa mengakses air. Jangankan air bersih, air kotor pun mereka sulit untuk mengaksesnya. Itu kondisinya. Subhanallah. Jadi bantuan Indonesia juga belum kelihatan ya? Belum, Ustaz. Belum. Baik. Bagaimana tanda-tanda terakhir nih ya di hari ke-33 ini? Terutama dari pihak kelompok militer perlawanan. Apakah mereka tampak masih kuat ataukah seperti apa kondisinya hari ini?
Ya, kalau kita melihat berbagai evaluasi harian yang selalu diupdate oleh Abu Ubaidah, jadi dia setiap hari muncul dan membuat statement, kemudian dilanjutkan dengan memberikan dokumentasi ya pertempuran selama sehari itu, kita bisa melihat angka-angka kehancuran tank-tank baja ini terus meningkat dari hari ke hari. Ya, dalam 5 hari perang darat ini sudah 150 lebih tank baja yang hancur. Di antaranya tank-tank baja dan kendaraan militer Panther ya yang juga sangat mutakhir ya, kata mereka sangat mutakhir tapi juga hancur lebur. Jadi ada 3 yang selalu dihancurkan, tank baja, kendaraan militer Panther, satu lagi bulldozer militer. Itu yang menjadi target utama dalam berbagai serangan-serangan para pejuang Gaza. Sampai kapan mereka bisa bertahan? Jawaban ini sudah disampaikan oleh Abu Ubaidah jauh hari sebelum agresi terjadi. Ya, kata mereka memang mereka sudah punya strategi dan mereka punya persediaan senjata untuk pertempuran jangka panjang. 3 bulan, 4 bulan, setahun mereka sudah punya persediaannya. Jadi insya Allah kita percaya kepada para pejuang dan kita husnuzon bahwa mereka masih sanggup ya, dan Allah pasti menyanggupkan juga mereka semua untuk terus mempertahankan Gaza dari usaha-usaha Israel dalam menguasai kembali jalur Gaza. Baik, saya yakin kalau Gaza bisa bertahan 4 bulan, Israelnya nggak sanggup menurut saya. Ya, terima kasih. Coba pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh jamaah yang ada di sini dan para penonton yang ada di Zoom dan yang berada di YouTube. Ya, silakan sebagai closing statement yang penting buat kita-kita di Indonesia, Ustadz Hussein. Baik, pertama saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan untuk Ustadz Abu Khalifah, Ustadz Zakir, Ayahanda dan Gurunda atas kesempatan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para peserta yang hadir. Saya ingin mengingatkan bahwa kita optimalkan hari-hari ini sebagai momen kita belajar langsung ya dari para pejuang. Ketika kita mendengar ceramah-ceramahnya Abu Ubaidah, ya ini kita sedang mendapatkan kuliah dari seorang dosen yang tidak hanya jago teori tapi memang jago lapangan. Ya, kita manfaatkan ini semua untuk mengisi ulang semangat kita dan juga perjuangan kita ini jangan berhenti bersamaan berhentinya dengan serangan ini. Ketika ditanya kenapa warga Gaza ini nggak mau keluar, kenapa mereka ini tidak mau menyerah, ini semua bisa terjadi karena warga Gaza memiliki sebuah prinsip bahwa yang sedang mereka perjuangkan ini bukan semata-mata tanah mereka, yang sedang mereka pertahankan bukan semata-mata darah mereka, rumah mereka bukan. Mereka sedang memperjuangkan kehormatan umat Islam dunia. Mereka sedang mempertahankan kemuliaan umat Islam dunia. Kalau para pejuang Gaza ini menyerah, maka yakinlah tank-tank baja ini tidak hanya akan berkeliaran di Gaza, tapi akan berkeliaran di ibu kota dunia Arab. Mungkin akan sampai ke Kairo, sampai ke Jeddah sana, Riyadh misalnya. Karena ambisi Yahudi ini menguasai seluruh wilayah Timur Tengah dan bahkan lebih. Maka dari itu perjuangan warga Palestina, perjuangan Gaza ini adalah perjuangan untuk mempertahankan seluruh dunia, terutama wilayah-wilayah kaum muslimin, agar tank-tank baja ini tidak bisa menyentuh tanah-tanah kita, ya, area-area yang kita diami hari ini. Maka dari itu tugas kita adalah menguatkan mereka, yaitu menguatkan keluarga mereka, menguatkan anak-anak mereka. Dan dalam interaksi kita terhadap warga Palestina, ini sudah jelas panduannya, ya ketika salah seorang hamba sahaya, Maimunah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah, ardul mahsyar wal mansyar, itu fasallu fi, inna salatan fika alfi salatin fi masyiwa. Kata Rasulullah, datang kalian semua ke Baitul Maqdis, wahai para sahabat.
bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, Palestina, sekitarnya, maka pahalanya sholat 1000 rakaat di masjid biasa. Kemudian Maimunah, hamba saya ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kami belum mampu. Kami belum punya kekuatan. Jarak kami jauh, tidak ada akomodasi, tidak ada transportasi. Tapi kami mau berjuang untuk Palestina. Apa yang harus kami lakukan? Kondisi para sahabat hari itu, kondisi Maimunah saat itu sama dengan kondisi antum semua hari ini di Indonesia. Kita semua mau memperjuangkan Baitul Maqdis, tapi tangan kita sedang terbelenggu. Kaki kita sedang diikat. Kita tidak bisa ke Baitul Maqdis. Lalu apa jawabannya kata Rasulullah? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusrajih. Fa inna man ahdahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu, masih lemah, belum ada kemampuan, maka apa? Fal yuhdi. Kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Dan kita ingin mentadabur sedikit. Mohon izin Ustaz, sedikit saya mau mentadaburi. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah, bukan sedekah? Kan sedekah itu bahasa Arab, sodaqoh, yatasaddaq. Tapi Nabi menggunakan istilah fal yuhdi dengan hadiah. Maksudnya apa? Ini adalah peringatan buat kita hari ini. Wahai umat Islam, pemberian untuk warga Palestina bukan sedekah, tapi hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah ini pemberian dari orang kaya ke orang miskin. Sedekah ini pemberian dari pejabat ke rakyat jelata, itu sedekah. Tapi hadiah dalam literatur bahasa Arab adalah al-ata' minal muhib ilal mahbub. Pemberian dari seorang kepada orang yang ia cintai. Makanya di sini pesan dari Nabi SAW kepada kita semua adalah, wahai hamba Allah, wahai umatku dimanapun berada, kalau kalian melihat kondisi Palestina sedang terjajah, maka bantulah mereka atas dasar cinta, bukan iba. Maka pemberian kalian untuk mereka itu adalah hadiah. Jangan sekali-kali kalian perlakukan warga Palestina sebagai orang-orang miskin yang membutuhkan harta kalian, jangan. Jangan kalian anggap mereka sebagai orang-orang lemah yang membutuhkan kekuatan kalian, jangan. Tapi anggaplah mereka sebagai orang-orang mulia, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian banggakan. Jadi pemberian kalian kepada mereka adalah hadiah atas dasar cinta, atas dasar kehormatan, atas dasar kasih sayang. Dengan demikian, kalau kita memandang perjuangan ini dengan kacamata cinta, kacamata kerinduan, kacamata kasih sayang, insya Allah semangat kita akan terjaga. Semangat kita akan terjaga dan kita akan mendapatkan pahala seperti sholat di Baitul Maqdis dengan mengirimkan hadiah terbaik kita ke Palestina. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon doanya, besok saya juga insya Allah akan berusaha kembali ke Rafah untuk evakuasi. Tapi kalau besok nggak bisa, mungkin saya akan berhenti mencoba. Dan mungkin itu adalah takdir untuk saya terus ada di Gaza. Ya kalau saya berhusnuzon, Allah ingin membuat saya lebih lama di Gaza, mungkin karena saya banyak dosa dan perlu banyak dosa yang harus dicuci dengan kesabaran di Gaza untuk tinggal bersama keluarga para syuhada, para mujahidin, para pejuang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan saya untuk memikul amanat ini dan memikul beban ini semua. Demikian akhiru qouli hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustadz Hussein dan keluarganya dan semoga dikuatkan untuk terus membawa lisan para saudara-saudara kita di Gaza untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan besok ya bisa menembus batas supaya perjuangannya sebagai seorang jurnalis dan relawan kemanusiaan tetap bisa berjalan. Karena masih dibutuhkan ya oleh orang-orang Gaza dan kita butuh Ustadz Hussein. Terima kasih. Balik salam ilal ahl. Muwafaqin insyaallah. Baik, terima kasih. Itu tadi dengan Ustadz Hussein. Ustadz Deden silakan di komen di ujung materi. Mudah-mudahan ada banyak poin. Tentang memberikan hadiah tadi di ujung Ustaz, dalam keadaan pintu masuk bantuan diblokade
Cek. Tes. Mengirimkan hadiah ini tentu kita harus benar-benar hadiah kita sampai. Iya. Tidak hanya kita mengirimkan hadiah tetapi tidak sampai. Iya. Mengawal hadiah itu dan sampai. Itu bagian hari ini yang kita harus pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan caranya, dengan semua kemuliaan yang Allah berikan untuk semua pengirim hadiah ke Gaza dan juga kemuliaan para syuhada, kemuliaan para pejuang di Gaza. Amin. Di penutup ini saya mau komen sedikit tentang segelintir orang yang suka menebak hal gaib tentang hari kiamat. Hari kiamat itu kan hal yang gaib. Tanda-tandanya pun juga gaib. Sehingga ada kesimpulan yang disandarkan kepada literasi yang kurang bahwa merdekanya Baitul Maqdis ini sesuatu yang Cek. gantian terus Ustaz. Mereka akan terus membiarkan Baitul Maqdis tidak merdeka karena kalau merdeka akan kiamat. Hal ini karena kurang banyak literasi di dalam memahami hadis. Dan juga disebabkan terlalu pede menebak dan mentakwilkan hal gaib yang dirahasiakan waktunya oleh Allah. Hadisnya itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi hanya mengatakan la taqumus sa'atu hatta tuqatil yahuda al-hadis, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Tidak menyebut Palestina sedikit pun. Tidak menyebut Baitul Maqdis sedikit pun. Dan tidak menyebut bahkan Israel sedikit pun. Di situ. Lalu kenapa kok tiba-tiba penafsirannya jadi ke kasus Palestina sekarang dan kalau merdeka menjadi kiamat? Hal itu tafsirnya kalau kita melihat literasi yang banyak dari syarah-syarah dari para ulama, maka di antara kejadian menjelang hari kiamat itu memang orang-orang Yahudi itu akan menguasai seluruh dunia. Jadi peperangan bukan hanya terjadi di Palestina tapi di Indonesia juga. Semuanya. Palestina hanya tempat yang didahulukan oleh Bani Israel. Artinya membiarkan Palestina tidak merdeka sama dengan membuka pintu Bani Israel untuk menjajah seluruh Arab dan dunia Islam. Itu baru namanya kiamat tuh. Kalau Palestina tidak merdeka, itu baru tanda kiamat. Kemudian juga ada hadis yang perlu saya ta'lik juga. Umranu Baitul Maqdisi kharabu Yathrib. Makmurnya Baitul Maqdis, hancurnya Yathrib, Madinah. Jadi siklusnya itu katanya ketika Baitul Maqdis dimerdekakan, bebas, maka giliran hancurnya kota Madinah. Hadisnya benar, hadis riwayat Abu Daud. Tapi coba lihat literasi lagi, syarah-syarah yang dibuat oleh para ulama dari masa ke masa. Di antaranya adalah Aunul Ma'bud, syarahnya Sunan Abu Daud.
Di situ disebutkan bahwa yang dimaksud makmurnya Baitul Maqdis yang menyebabkan Madinah hancur itu adalah makmurnya Baitul Maqdis oleh orang-orang kafir. Artinya kalau Baitul Maqdis takluk kepada orang kafir dan makmur oleh orang kafir, maka saat itu Madinah akan hancur. Artinya justru kalau kita diam, tidak memerdekakan Baitul Maqdis, maka tunggu saatnya Madinah pun akan sama dijajah oleh mereka. Bukannya sebaliknya, aku nggak maulah merdekain Baitul Maqdis karena takut nantinya kalau merdeka Madinah jadi hancur. Demi menyelamatkan Madinah, biarkan Baitul Maqdis dijajah. Itu kumaha eta. Itu barangkali hadiah untuk Baitul Maqdis pada malam hari ini dari Ustaz Bakhtiar dan dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi insyaallah pekan depan dengan narasumber yang kingmaker juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.